Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi ya, bincang santai mengenai target ya. Target PIP dan modal dalam tentunya 3 hal yang dapat menyesatkan Anda saat mengatur money management. Nah, bagaimana ulasan pagi kali ini? Silahkan Anda simak sampai habis ya. Namun sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin ya berdiskusi secara private ya, menanyakan grup WA juga live trade saya, silahkan add WA saya di description. Baiklah sahabat trader, sudah menjadi rahasia umum ya jika money management ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam trading ya, trading forex. Jadi tidak mempunyai money management ya, bahkan bisa dikatakan sebagai dosa terbesar bagi trader begitu. Nah, tanpa pengelolaan dana trading ya, strategi terbaik apapun tak akan menjamin tentunya keberlangsungan trading Anda. Nah, probabilitas keuntungan ya yang tinggi ini tidak menjamin besar keuntungan dan tak bisa tentunya meminimalisir resiko di sini. Jika tak percaya tentunya coba pelajari masalah pada ulasan saya berikut ini ya. Untuk bisa profit tentunya tidak harus benar. Nah, dalam penggunaannya money management ini bisa diterapkan dengan beragam aturan dan dalam berbagai cara tentunya. Setiap trader tentunya bebas memilih metode apa saja, mana yang terbaik tentunya dan saling sesuai dengan gaya, preferensi juga mengatur resikonya tentunya. Jadi ada yang cukup mengikuti aturan 1% ya, rule menggunakan rasio risk and reward hingga mengaplikasikan teknik positioning sizing ya, apapun tentunya pilihan Anda. Tentunya tak ada metode ya, money management yang lebih baik atau lebih buruk. Karena semua ini bergantung ya, selain itu ya, Anda sebaiknya menghindari kesalahan fatal seperti berikut yang saya mau uraikan saat mengatur tentunya money management. Yang pertama, Anda harus perhatikan mengatur money management dengan target. Nah, ini memiliki target ada kalanya bagus sih, tapi dalam trading forex terlalu fokus pada target justru ini cenderung berbahaya. Beberapa contoh target yang biasa ya buat trader amatir seperti contoh ya, satu, keuntungan sekian persen dalam sebulan. Berapa banyak profit yang dihasilkan dalam sekian kali trading? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sekian dolar? Nah, meski berbeda-beda ketika target di atas, ini sebenarnya didasari hal yang sama tentunya. Jadi keinginan menghasilkan uang atau profit dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya dalam trading kita ini tak ada jawaban definitif ya yang bisa menjamin tercapainya target-target tersebut secara ajak atau konsisten. Mengapa demikian? Tentunya coba lihat chart trading Anda, lalu perhatikan betapa fluktuasinya ya, fluktuatifnya pergerakan harga yang terbentuk di sana. Selain dinamis ya, harga ini tak bisa
tentunya diprediksi secara pasti. Perhatikan ilustrasi pada gambar berikut. Ya, coba Anda pause ya. Jadi biar jelas. Nah, para teknikalis ya boleh saja mengatakan bahwa pola harga akan selalu berulang. Tapi kenyataannya harga ya ini tidak hanya digerakkan oleh faktor teknikal, tapi juga isu-isu tentang fundamental yang mempengaruhi sentimen pasar. Ini Anda harus perhatikan di sana. Karena itu adalah hal yang mustahil untuk mematok target keuntungan sekian persen dalam kurun waktu tertentu ya, mungkin 1 bulan, dan berharap agar standar tersebut bisa selalu terpenuhi. Sayangnya ya, hal tersebut masih saja dilakukan banyak trader di sana. Nah, ini yang menjadi fokus saya pada pagi kali ini. Nah, tuntutan ya kejar target sebenarnya bermula dari kesalahan dalam tentunya di sini mengatur money management. Sebelum memilih metode yang sesuai ya, banyak trader menetapkan target-target yang diinginkan lebih dahulu. Akibatnya di sana mereka akan menjalankan strategi ya dan metodenya untuk mengejar target tersebut, yang pada akhirnya bisa mengarah pada pelanggaran aturan trading ya, hingga tentunya menyebabkan overtrade seperti itu. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu dilakukan oleh para trader. Nah, saat mengatur money management, ini sebaiknya jangan tetapkan target di awal trading. Jadi gunakanlah skala pertumbuhan portofolio ya, yang dihitung di akhir periode tertentu ya, trading sebagai indikator kesuksesan. Sebagai contoh ya, setelah mungkin sebulan trading Anda mampu menghasilkan pertumbuhan mungkin ya 15%, dan di 6 bulan terakhir ini pertumbuhannya meningkat menjadi 20%. Nah, ini adalah periode-periode performa dalam kurun waktu tertentu yang agak panjang. Dengan demikian, Anda tidak dituntut untuk memenuhi target yang ditetapkan di awal, jadi mengalir. Tapi hanya di sini mengevaluasi performa di akhir periode trading. Jika dirasa kurang baik, maka Anda bisa di sini memperbaiki kesalahan ya, untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio ya, profit portofolio Anda pada periode trading berikutnya. Jadi nggak usah dipaksa di sana. Jadi kita ikutin aja. Nah, cara di atas akan menghindari Anda ya di sini dari gaya trading kejar target. Karena dari awal tak ada standar keuntungan yang bisa ditentukan di sini. Nah, teknik seperti itu ini juga sesuai dengan prinsip para trader berpengalaman yang tidak memaksa trading saat kondisi pasar di sini tidak mendukung. Jadi saat nggak ada target yang dikejar, Anda tak akan tentunya di sini mencari peluang di pasar yang sebenarnya saat itu tidak lagi kondusif atau searah dengan strategi kita. Nah, penerapan strategi ini bisa lebih maksimal ya. Ini jerat overtrade pun dapat dihindari di sini. Jadi Anda bisa menghindari hal seperti itu menggunakan satuan yang kedua. Ini yang sering saya lihat di komunitas-komunitas, bahkan teman-teman yang suka trading ya, ini menggunakan satuan pip ya. Contoh-contoh seperti berikut. Jadi mungkin Anda pernah mendengar ada sinyal sell euro US dollar, dapatkan pulang profit mungkin 100 pip ya, seperti itu. Kemudian ikuti strategi trading penghasil 1000 pip dalam sekian hari misalkan. Kemudian ada trader A misalkan loss 200 pip dalam semalam. Nah, hal seperti ini sering kita jumpai. Kemudian trader B cetak keuntungan 300 pip setelah berita misalkan non-farm payroll seperti itu. Nah, pernahkah Anda mendengar kalimat-kalimat seperti di atas? Jadi jika iya, maka jangan mudah termakan dengan banyaknya pip yang
disebutkan ya. Karena profit dan loss masih bersifat sangat relatif jika diukur dalam satuan PIP. Ya, ini adab Anda hati-hati. Hanya karena Anda terbiasa mendengar analis ya atau trader lain mengutarakan profit dan loss dalam satuan PIP seperti itu, bukan berarti Anda juga disarankan untuk menggunakannya. Ini harap berhati-hati. Nah, ketika mengukur dalam hal money management, faktanya PIP hanya merefleksikan besar pergerakan harga. Jadi bukan jumlah keuntungan yang sebenarnya, seperti itu. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini ya, kalau bisa di-pause dan Anda perhatikan di sana, agar Anda lebih bisa jelas ya. Nah, 1 PIP bagi seorang pengguna lot standar, ya tentu berbeda dengan 1 PIP dengan trader mikro. Trader yang mengklaim bisa profit 500 PIP tanpa menyebut besar keuntungan dalam dolar, ini tidak benar-benar tentunya bisa dalam hal ini berhitungkan kredibilitasnya tentunya. Karena bisa jadi ia hanya menggunakan lot kecil. Jika benar maka konteksnya di sini tidak bisa disetarakan dengan trader yang bisa profit katakanlah 500 pip dengan lot reguler atau lot yang besar. Nah, bagaimanapun juga volume trading sangat berpengaruh pada aspek psikologis. Ini harap diperhatikan. Trader lot yang kecil ini bisa dengan mudah ya mengambil resiko 500 pip. Tapi menggunakan lot besar butuh tentunya keberanian yang luar biasa untuk menanggungnya. Nah, kebanyakan ini tidak diperhatikan oleh para trader. Kemudian belajar dari perbedaan tersebut ya tentunya ada baiknya Anda mulai meninggalkan satuan pip saat mengatur money management. Sebaiknya ya, jadi sebaliknya, bisakah Anda untuk menghitung profit dan loss langsung dalam satuan dolar? Ketika Anda dalam hal ini merencanakan rasio atau risk and reward, misalnya jangan hanya memperhatikan berapa pip yang ditentukan, tapi perhitungkan di sini juga berapa jumlah jika dikonversikan dalam dolar. Nah, ini harap diperhatikan. Jadi mengetahui secara langsung ya besar profit dan loss tersebut juga tentunya dalam hal ini mempermudah menerapkan aturan. Misalkan 1% ya dari modal. Anda misalkan 5.000 dari 5.000 dolar, berarti setiap posisi seharusnya tidak dibebani dengan resiko loss lebih dari 50 dolar. Untuk memenuhi aturan tersebut, jelas Anda tidak bisa memperhitungkan stop loss dalam bentuk pip saja. Harus ada konversi ke dalam satuan dolar agar di sini Anda dapat merealisasikan aturan 1% tersebut. Nah, menghitung nilai dolar ya per pip cukup rumit karena melibatkan lot ya atau jenis pair dan dapat dan mata uang dasar tentunya atau base currency yang digunakan. Anda bisa mempelajari rumus konversinya ya di sini atau memanfaatkan kalkulator pip untuk mendapatkan hasil perhitungan secara otomatis ya. Ini bisa Anda dapatkan di website-website berita-berita tentang forex ya. Yang ketiga, ini adalah sesuaikan dengan kemampuan modal trading Anda. Memang bisa dimulai sekarang ini ya dengan 10 dolar, ini bisa juga. Namun realistiskah di sini jika Anda menggunakan untuk trading dengan lot standar? Bahkan dengan leverage 1:1000 ya, uang tersebut masih kurang dari margin yang diperlukan untuk membuka satu posisi untuk misalkan euro US dollar misalkan seperti itu. Agar tidak keliru menentukan lot dan membatasi di sini kesempatan, maka sesuaikanlah besar lot dengan ukuran modal Anda. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan ya, ketahanan dana yang harus cukup.
Jangan sampai free margin yang tersisa begitu minim hingga margin call. Ini bisa terpicu saat harga baru bergerak sedikit melawan tentunya trading Anda atau tidak searah dengan posisi Anda. Jika modal Anda masih kecil, gunakanlah lot kecil ya, seperti mini atau mikro, atau bahkan sekarang ada nano, untuk mendapatkan ketahanan dana yang cukup. Dan bila Anda tentunya nantinya berhasil mengumpulkan dalam hal ini pengalaman dan profit konsisten, maka lot bisa dimulai ditingkatkan sedikit demi sedikit. Jadi ini tipnya seperti itu. Untuk membutuhkan tentunya menumbuhkan dalam ini portofolio Anda atau keuntungan. Nah, tip penting ya, ini utamakan dalam hal ini disiplin. Apapun metode money management Anda yang Anda gunakan, hindari kesalahan-kesalahan yang saya ceritakan di atas saat mengaturnya. Ya, prioritaskan disiplin ya saat menerapkan money management, karena tanpa konsistensi semuanya ini tak akan tentunya berarti apa-apa. Jadi fokuskan pada money management yang benar. Jadi untuk apa yang merencanakan stop loss ya dan take profit sesuai dengan katakanlah risk and ratio ya. Ini jika pada akhirnya Anda masih sering menutup posisi lebih awal. Jadi apa gunanya juga merencanakan ukuran lot sesuai dengan persentase aturan jika nantinya masih tergoda untuk memperbesar posisi saat melihat harga sedang bagus. Nah, ini kita harus disiplin di sana. Jelas kurangnya disiplin dalam trading ini membuat Anda mudah melalaikan aturan money management. Agar tetap sesuai dengan pedoman, tentunya budayakanlah sikap disiplin ya dalam trading untuk mempermudah hal tersebut. Belajarlah di sini mengontrol emosi psikologis dengan lebih baik. Bagaimanapun juga keinginan yang menutup posisi lebih awal atau mengubah ukuran trading di luar trading plan kita atau rencana ini timbul karena ketakutan dan keserakahan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara mengendalikan emosi trading ya nanti saya akan juga banyak ulas ya tentang cerita ini, dan kelengkapannya nanti saya akan coba ceritakan di video selanjutnya. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.